Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang dikasihi Bapak Yahweh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Mari saya ajak kita semua yang ada di rumah bisa bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk ke hadirat Bapak Yahweh yang Maha Kudus. Kita akan beribadah, merayakan Sabatnya yang kudus. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Bapak Yahweh. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa Yahweh Elohim kami mengucap syukur Tuhan di Sabat-Mu yang kudus ini, di pagi hari yang indah ini kami boleh bersekutu, memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, dimanapun kami berada ya Bapa, Engkau boleh hadir menjamah kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa Yahweh. Kami percaya ya Bapa, kami yang datang dengan kelemahan akan dikuatkan ya Bapa. Kami yang sakit akan disembuhkan. Kami yang berbeban berat akan dilepaskan. Kami percaya kuasa Ruach HaKodes yang menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa Yahweh, Engkau mengurapi setiap kami ya Bapa Yahweh. Jemaat-Mu ya Bapa, mempelai-Mu ya Bapa Yahweh, yang ada di rumah masing-masing ya Bapa, dengan pengurapan yang sama ya Bapa Yahweh. Kami percaya ya Bapa, di saat kami menaikkan pujian pengagungan kepadamu, kuasa Bapa Yahweh hadir dan dinyatakan ya Bapa. Mujizat, kelepasan, kesembuhan pasti terjadi ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah pada Sabat pagi hari ini ya Bapa Yahweh ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang beracara ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami juga menolak segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat di udara, kuasa setan yang berusaha mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kami bersehati, kami menolaknya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah kuasa Ruach HaKodes yang bekerja, yang memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami menyerahkan ibadah Sabat-Mu yang kudus ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita naikkan pengakuan iman kita Bapak Ibu Saudara. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Engkau Bapa Yahweh kekal sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Biarlah Ruach HaKodes yang menjamah setiap kami. Mari kita naikkan pujian Boruah Elohim. Ya Roh Kudus, Kau jamah setiap kami ya Roh Kudus. Haleluya. Anu kafesim, ananu masfinim, ot kalavo.
Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami. Sekali lagi kita mengundang Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Ruach Elohim, umalei nafsi, Hadeotanu kealadim, Rakbeha anu kamesim, Ananu masmilim, Ot kalamo. Baru haba, Ruach Elohim. Baru haba,
Terima kasih Bapak Yahweh. Kami merasakan hadirat Roh Kudus hadir di tempat ini. Saatnya kami mau lebih lagi memuji, menyembah, bersuka menari buat Engkau ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami siap memuji dan memuliakan Engkau dengan bersuka cita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita ajak bangkit berdiri. Kita akan memuji, menyembah Bapak Yahweh dengan bersuka cita. Kita percaya bahwa Bapak Yahweh tidak akan pernah membuang umatnya. Haleluya. Kiloyitos Adonai. Kiloyitos, Kiloyitos Adonai, Kiloyitos Yahweh Amon. Kiloyitos Yahweh Amon, Nahalato Loya Aso. Kiloyitos, Kiloyitos Adonai, Kiloyitos Yahweh Amon. Kiloyitos Yahweh Amon, Nahalato Loya Aso. Yahweh Hosea, Yahweh Hosea, Ameleya Anenu Meokorenu. Yahweh Hosea, Yahweh Hosea, Ameleya Anenu Meokorenu. Kiloyitos, Kiloyitos, Kiloyitos Adonai, Kiloyitos Yahweh Amon. Kiloyitos Yahweh Amon, Nahalato Loya Aso. Kiloyitos, Kiloyitos Adonai, Kiloyitos Yahweh Amon. Kiloyitos Yahweh Amon, Nahalato Loya Aso. Yahweh Hosea, Yahweh Hosea, Ameleya Anenu Meokorenu. Yahweh Hosea, Yahweh Hosea, Ameleya Anenu Meokorenu. Mari kita bertepuk tangan bersama Bapak Ibu. Kiloyitos, Kiloyitos Adonai, Kiloyitos Yahweh Amon. Kiloyitos Yahweh Amon, Nahalato Loya Aso. Kiloyitos, Kiloyitos Adonai, Kiloyitos Yahweh Amon. Kiloyitos Yahweh Amon, Nahalato Loya Aso. Yahweh Hosea, Yahweh Hosea, Ameleya Anenu Meokorenu. Yahweh Hosea, Yahweh Hosea, Ameleya Anenu Meo, Anenu Meo, Ameleya Anenu Meo, Ameleya Anenu Meo, Ameleya Anenu Meokorenu. Haleluya, sorak-sorai untuk Bapak Yahweh. Dia Bapak Yahweh yang maha besar. Dia Bapak Yahweh yang layak untuk dipuji. Haleluya. Gadol Yahweh umehulal meot. Besarlah Yahweh dan sangat terpuji. Kami mau memberi yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Mari kita menari untuk Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara. Gadol Yahweh umehulal meot. Behir Elohenu behar koso. Gadol Yahweh umehulal meot. Behir Elohenu behar koso. Apoel misbah Elohim El Simhani.
iblis fatai lefaneha Veskon magdolo tasita Afuri Haleluya. Elohim adalah tempat perlindungan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam Dialah kita merasa aman karena Dia adalah perlindungan yang kekuatan kita semua. Haleluya. Elohim lanu makasih.
Mahasebaos Israel Saros Nimsameo Elohim Lanu Mahasebaos Israel Saros Nimsameo Elohim Lanu perlindungan bagi kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kita persiapkan hati kita. Dialah Bapa Yahweh menjamah setiap hati kita. Kita bisa mendengar kebenaran firman Bapa Yahweh. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Avola sets villa beadami Libiga mai bekiri Esa golila makai loi Befis villa serahkan kepada mempelainya. Leman
Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk kami memuji-muji dan meninggikan Engkau. Sekalipun kami memiliki batas, tidak seperti waktu-waktu yang lalu, tetapi tidak mengurangi kekhusukan kami, kehikmatan kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau kuasai alam pikiran dan hati kami, sehingga apa yang kami dengar kami dapat memahaminya dengan baik. Dan tentunya Engkau memberi kemampuan dan kuasa untuk kami bisa menjadi pelakunya. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami sambut firman-Mu pada pagi ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah, Juru Selamat kami yang ajaib, semua yang percaya berkata, amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sebagai dasar renungan kita di pagi ini, di hari Sabat yang telah ditentukan oleh Bapa Yahweh untuk dirayakan turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Pagi ini saya akan menyampaikan materi, yaitu yang saya beri tema kebenaran selalu mendapatkan perlawanan. Nah, Bapak Ibu, selama kita mau memberitakan kebenaran, kadangkala orang bingung, saudara-saudara. Karena apa? Karena ketika kebenaran itu disampaikan, orang menyangkal bahwa itu enggak benar, yang benar itu begini, sehingga orang bingung, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu pada pagi ini saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat renungan ini, bahwa kebenaran itu betul-betul harus dilaksanakan dengan baik atau diberitakan dengan baik. Nah, saya akan ajak saudara untuk bersama-sama merenungkan tentang situasi yang ada. Kita masih ada dalam situasi serangan virus corona di hampir sekitar 200 negara. Pernahkah kita merenung, Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira siapa ya orang yang pertama kali memberitahukan adanya virus corona? Nah, untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk melihat siapa sebetulnya orang yang pertama kali memberitahukan tentang adanya bahaya yang sangat besar itu. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, yang pertama kali memberitahukan tentang adanya virus yang mirip dengan SARS tetapi lebih berbahaya dengan mutasi yang bermacam-macam. Dokter itu tidak lain adalah seorang ahli yang bernama Dr. Ivan. Dr. Ivan ini begitu terkejut saat dia tahu bahwa virus ini sekalipun bentuknya mirip dengan virus SARS, ternyata itu berbeda, saudara-saudara. Dan pada waktu dia memberitakan keluar, apa yang terjadi? Dia dipanggil oleh polisi dan disuruh untuk menandatangani kalau pernyataannya itu palsu. Nah, lucu bukan saudara-saudara? Polisi itu kan tugasnya keamanan. Sementara dokter itu tugasnya adalah menyelidiki penyakit, menyelidiki bagaimana cara penyembuhannya. Tapi ketika kebenaran itu disampaikan, malah dia diintimidasi, saudara-saudara.
diancam, kamu bikin sebuah pernyataan bahwa apa yang kamu ucapkan itu adalah palsu, nggak benar. Kamu kalau tidak mau menandatangani, ya terpaksa kamu saya penjarakan. Apa yang terjadi, saudara-saudara, Dr. Ivan ini akhirnya dia mau menandatangani. Dan Dr. Ivan ini, saudara-saudara, dia adalah orang yang pertama kali menyingkap virus corona, kasus virus corona di China. Dan apa yang terjadi? Saat ini China sudah mulai terbebas dari virus. Lockdown sudah tidak ada lagi. Sudah mulai kehidupan normal. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata Dr. Ivan ini lenyap dari muka bumi ini. Tidak diketahui di mana dia saat itu. Karena ya bisa saja karena dia yang ngomong dianggap mempermalukan negaranya sehingga Dr. Ivan ini sekarang hilang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Dia pernah membuat sebuah pernyataan sebelum dia dihilangkan dalam tanda petik. Apa yang dia lakukan? Pernyataan apa yang dia sampaikan? Karena pada waktu dia disuruh tanda tangan, ternyata betul apa yang dia sampaikan itu dahsyat sekali. Negara-negara mulai dijangkiti virus corona. Dan dia menyesal luar biasa, saudara-saudara. Kenapa kok saya mau menandatangani? Kenapa saya tidak punya keberanian apapun resikonya? Tetapi akhirnya dia membuat sebuah pernyataan. Dia katakan demikian, jika saya tahu akhirnya bakal seperti ini, saya tidak peduli akan hukuman apapun dari negara ini. Saya akan terus menyuarakan kepada siapapun, kata Dr. Ivan, saudara-saudara. Tetapi sayang sekali, dokter ini sekarang lenyap, entah kemana, tidak ada yang tahu. Dugaan orang pasti dia diculik oleh pemerintah, itu bisa saja terjadi. Yang jelas, negara China merasa seperti dipermalukan. Padahal seharusnya negara itu berterima kasih kepada Dr. Ivan. Dan yang lebih parah lagi, saudara, saya membaca tentang kisah dari seorang dokter yang bernama Li Wenliang. Dr. Li Wenliang ini yang pertama juga yang memperingatkan soal corona. Dan sama seperti Dr. Ivan, Dr. Wenliang ini juga dituduh menyebarkan hoaks, juga mengalami intimidasi yang begitu hebat, sehingga dia tidak berhati-hati dalam menangani pasien, sehingga mati oleh virus corona. Kasihan sekali Bapak Ibu, orang yang memberitakan pertama kali berdua bersama Dr. Ivan, akhirnya yang satu lenyap, yang satunya mati oleh virus corona. Dalam saya membaca kisahnya, karena sama seperti Dr. Ivan, Dr. Wenliang ini juga terintimidasi hebat. Bahkan keluarganya juga ikut terancam, saudara-saudara. Sehingga agar supaya dia membuktikan atau menunjukkan bahwa virus ini tidak berbahaya, walaupun dia tahu itu bahaya. Dia merawat orang yang kena virus corona itu ya enggak hati-hati, saudara-saudara. Ya mungkin supaya dia punya kesan dilihat oleh orang bahwa oh enggak apa-apa, ini dokternya juga
Dia nggak apa-apa kok. Ternyata betul, saudara-saudara. Akhirnya Dr. Wen Liang ini dia mati. Nah, dari kisah ini, saudara-saudara, saya mendapatkan dua kesimpulan awal. Yang pertama adalah dia atau dua dokter ini mendapat teguran keras dari Komisi Disiplin Rumah Sakit Pusat di Wuhan. Dan dia dilarang memberitakan dengan alasan bikin resah. Nah, kalau kebenaran itu dimunculkan, orang yang merasa sudah nyaman, wah dia merasa resah, seperti terusik. Saya jadi ingat, saudara-saudara, kalau dua dokter ini berbicara tentang penyakit secara jasmani, saya berbicara tentang penyakit rohani. Saya menyadari di tahun 2000, saya tahu ternyata nama Bapa di sorga, di Samayim, itu bernama Yahweh. Saya pada waktu itu juga mendapatkan pergumulan yang cukup keras, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya tahu bahwa di Indonesia ini belum ada satupun orang yang memanggil nama Bapa Yahweh. Walaupun mungkin dia sudah tahu, tetapi dia belum punya keberanian untuk menyampaikannya. Dan saya ngerti, sebelum saya ada orang yang menyampaikan secara terang-terangan, sampai akhirnya saya tahu, yaitu Bapak Dr. Suradi. Tetapi Pak Dr. Suradi itu bukan dari institusi gereja. Sementara Tuhan izinkan saya menjadi orang yang pertama kali di Indonesia memberitakan nama Bapak Yahweh secara terang-terangan dari institusi gereja. Dan saya mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu bernama Yahweh. Tapi apakah saya tidak ada tantangan? Ada tantangan, saudara-saudara. Sama seperti Dr. Ivan, sama seperti Dr. Wen Liang. Ada tantangan. Saya diintimidasi, saya diancam, saya disesat-sesatkan. Cuman saya berpikir, saya kan yang belajar. Saya kan yang tahu. Orang berani mengatakan nama Yahweh itu sesat, ya karena mereka tidak tahu. Tapi saya orangnya dari dulu nekat, saudara-saudara. Saya tidak pernah takut dengan ancaman. Walaupun pada waktu itu ada yang mengancam begini-begini. Saya bilang, kamu ngancam Lukas itu percuma. Lukas itu bukan orang yang takut ancaman. Latar belakang saya itu latar belakang yang sering diancam orang. Dan saya nggak pernah takut, apalagi saya diancam pendeta. Oh nggak takut, saudara-saudara. Saya tetap memberitakan apapun resikonya. Karena saya menyadari bahwa saya hidup dalam pelayanan, saya bukan bekerja untuk organisasi. Tetapi saya bekerja untuk Bapa Yahweh. Saya tahu resikonya. Saya akan ditinggal lari oleh jemaat, karena waktu itu belum ada orang yang memanggil nama Bapa. Saya juga pasti akan disesat-sesatkan. Saya pasti akan dianggap sebagai merusak citra kekristenan. Saya juga pasti pelayanan-pelayanan saya keluar akan ditutup sama pendeta. Saya menyadari, saudara-saudara. Tetapi saya tidak peduli. Karena saya berpikir, saya belajar firman. Apa yang saya dapatkan dari Tuhan saya bagikan kepada jemaat. Kenapa? Karena jemaat yang ngasih makan saya. Secara fisik kan begitu, saudara-saudara. Memang saya diberkati oleh Bapak Yahweh, tetapi melalui siapa? Melalui jemaat. Lah kalau saya ngerti kebenaran, tetapi jemaat tidak saya beritahu, lah betapa jahatnya saya. Oleh karena itu, saya menyadari, saya mendapatkan teguran keras, saya dilarang memberitakan, tapi saya tidak peduli. Emang gua pikirin, saya ngerti kebenaran. Saya nggak urusan, apapun resikonya, saya terus jalan, saudara-saudara.
Kemudian yang kedua yang kita lihat, saudara-saudara, yaitu Dr. Lee akhirnya mati karena virus. Yang sebetulnya dia pahami, karena ancaman akan dipidanakan, sehingga dia lalai menangani pasien. Setelah tahu bahwa apa yang dikatakannya itu benar, masyarakat mendesak untuk pemerintah meminta maaf kepada keluarga Lee. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada saudara, kira-kira pemerintah itu mau nggak minta maaf sama Dr. Lee yang sudah almarhum, saudara-saudara? Saya yakin jawabannya pasti sama. Pemerintah tidak mungkin mau minta maaf. Sekalipun dia menyadari ini sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu, atas dasar ini juga saya terus memberitakan. Kenapa? Lah kalau ini sebuah kebenaran lalu saya tutup-tutupi, kalau saya mati, bagaimana saya ini, saudara-saudara? Tuhan bisa tuntut saya, kenapa kamu tidak memberitakan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah dua renungan yang saya perlu sampaikan kepada saudara. Kemudian kita lihat yang lebih dalam lagi, saudara. Yang pertama adalah kebenaran atau setiap kebenaran yang diungkap pasti ada perlawanan dari kekuatan lain yang bukan dari Tuhan, apalagi pada tingkat awal. Ya, jadi keberadaan saya sebagai gembala yang memberitakan kebenaran kepada jemaat, itu bukan berarti saya tidak punya resiko. Resikonya cukup besar, saudara-saudara. Apalagi saya orang yang pertama memberitakan. Saya menyampaikan hal ini tentang nama Bapa kepada saudara kembar saya, Pak Yakub saja, dia lawan, saudara-saudara. Tapi saya tidak peduli. Saya tahu kebenaran, saya sampaikan. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, saya menyampaikan hal ini karena saya menyadari bahwa di akhir zaman, dusta itu dianggap kebenaran. Saya tahu dulu saya adalah orang yang anti dalam kekristenan. Tetapi setelah saya ngerti kebenaran, saya enggak peduli itu institusi gereja, saya tidak peduli itu apa kata pendeta, saya tidak peduli apa kata banyak orang. Yang saya pikirkan adalah kitabnya ngomong begini, saya harus menyampaikan. Itu yang ada di dalam pikiran dan hati saya. Hari ini kembali saya menyampaikan kepada saudara sekalian, kedatangan Yeshua HaMasyiah sudah sangat dekat. Jangan kita main-main, Bapak Ibu. Jangan kita anggap remeh. Sekalipun saat ini banyak orang yang melecehkan dengan berkata, kapan Yeshua datang? Banyak yang melecehkan, Yeshua itu tidak mungkin datang. Kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai itu bullshit. Ya sudah, memang dia bisanya seperti itu. Saya tetap meyakini, kenapa? Lah kitab sucinya yang menulis, sudah tertulis, saudara. Nah biasanya orang kalau sudah begitu, dia akan berdalih begitu. Ah itu kan terjemahan, itu kan palsu, itu kan sudah dipelesetkan. Oke, kalau Anda berkata begitu saya mau tanya, Anda mengakui atau tidak? Kalau sekarang ini, waktu berjalan dengan sangat cepat. Kalau Anda bilang, wow lama waktu, ya itu bagus. Ya, artinya Anda betul-betul memang menyangkali. Tapi kalau Anda menyadari bahwa waktu sekarang begitu cepat, kemarin sudah tahun 2019, sekarang 2020. Sekarang sudah masuk bulan April, sudah hampir habis, saudara-saudara. Itu bukti bahwa waktu begitu cepat. Dan itu sudah tertulis di dalam Brit Hadasa. Yang Anda anggap itu
palsu. Jadi saya tetap mempercayai. Kenapa? Karena dia tertulis. Jadi kalau waktu saja berjalan dengan cepat dan itu tertulis, saya pun mempercayai bahwa Yeshua akan datang kembali dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Bumi ini tidak ada Tuhan. Kenapa? Ya Roh Kudusnya sudah kembali. Zaman Roh Kudus selesai. Dunia ini betul-betul mutlak milik setan. Jadi sasaran kita adalah sampai kedatangan Yeshua. Saya beritakan seperti ini Bapak Ibu, karena saya tahu bahwa sudah begitu banyak nubuatan-nubuatan dan apa yang telah dinubuatkan dalam kitab suci itu sudah mulai tergenapi. Hampir seluruhnya tergenapi. Sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Kebanyakan orang melihat sosok ternama tanpa mempertimbangkan peringatan dini dari Tuhan. Saudara sekarang lihat peristiwa pada waktu ahli Taurat dan orang Farisi seharusnya memberitakan kedatangan Mesias. Tapi apakah mereka memberitakan bahwa Mesias akan datang? Tidak, saudara-saudara. Dia tutup mulut, dia bungkam. Akhirnya Bapak Yahweh memakai Yohanan Pembaptis atau Yohanes Pembaptis. Orang yang sama sekali tidak punya pendidikan teologi. Tetapi justru ahlinya Torah, orang-orang Farisi tutup mulut. Artinya apa? Kalau mereka harus memberitakan, tetapi ternyata mereka tidak mau memberitakan, rencana Bapak Yahweh tidak bisa dihambat oleh manusia. Bapak Yahweh memakai orang-orang yang bodoh, tidak pernah sekolah. Dia sampaikan kebenaran itu. Saya juga nggak pernah sekolah, saudara-saudara. Yang namanya sekolah teologi itu seperti apa saya nggak pernah tahu, saudara-saudara. Yang saya tahu, saya pelajari kitab suci, apa yang kitab suci tulis, itu yang saya sampaikan. Dan sekarang justru banyak pendeta-pendeta yang tidak tahu nama Bapak Yahweh, malah jemaat yang tahu. Kan lucu, saudara-saudara. Apa bedanya dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka seharusnya memberitakan, tapi tidak memberitakan. Mungkin saudara berkata, tapi mereka kan tidak tahu. Faktanya apa? Ketika Mesias itu sudah datang, segala apa yang dilakukan oleh Yeshua selalu dihambat terus, dimata-matai terus. Bahkan sampai Yeshua mati juga masih dikuntit, saudara-saudara. Kalau dia memang tidak percaya akan kebangkitan, ya udah biarin aja. Apalagi kuburnya sudah disegel oleh pemerintah Romawi. Siapa yang bisa ngangkat batu yang beratnya berton-ton itu, saudara-saudara. Tapi faktanya dia masih suruh tentara-tentara Romawi untuk berjaga di situ. Dan kuburnya disegel. Sebetulnya mereka ngerti, tapi mereka tidak memberitakan. Bapak, Ibu, Saudara, inilah masalah yang sedang terjadi. Nama Tuhan berubah nama, ganti nama hanya di Indonesia. Kekristenan di Indonesia, nama Tuhannya ganti, saudara-saudara. Itu sebabnya saya yang memahami akan hal ini, saya beritakan tentang nama yang sebenarnya. Yeshua dan Yahweh itu sama-sama nama dari Israel. Bukan dari negara yang lain, Bapak Ibu yang terkasih. Sekarang kita melihat renungan yang ketiga. Jika orang yang seharusnya berbicara, tetapi malah bungkam, karena roh agamawi dan zona nyaman, Tuhan bisa pakai orang yang tidak berpendidikan untuk berbicara.
Kalau saudara membaca di situ, saya kasih ayat di dalam Lukas 19 ayat 40. Ayo Bapak Ibu, yang di rumah masing-masing buka ayatnya. Lukas 19 ayat 40. Saya kasih kesempatan waktu sejenak untuk saudara membuka kitab suci. Begini bunyinya saudara-saudara. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu bahwa jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Jadi Yesua mengatakan kalau orang yang seharusnya memuliakan Tuhan lalu ditutup, diberangus mulutnya, dibungkam, Tuhan bisa pakai batu-batu, saudara-saudara. Sekarang, ya mohon maaf kalau saya katakan, pendeta-pendeta tidak berani untuk menyampaikan nama besar, nama kudus Bapa Yahweh. Masih terus ditutup-tutupi. Ya Tuhan pakai batu, saudara-saudara. YouTube itu kan batu. Kenapa? Karena YouTube itu tidak bernyawa. Batu juga tidak bernyawa. Itu arti dari kiasan kenapa Yesua katakan, kalau orang tidak memberitakan, batu yang akan berteriak. YouTube itu saya sebut batu. Majalah, koran, kemudian televisi, dan sebagainya. Itu batu, karena dia bukan makhluk hidup. Dia tidak punya nyawa. Tetapi bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Dan saya bersyukur kalau saat ini banyak sekali orang-orang yang sudah mulai punya keberanian untuk menyampaikannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau di sana dikatakan orang tidak menyampaikan, pernah saya ditanya, menurut Pak Lukas kenapa sih kok orang tidak mau memberitakan nama Bapak Yahweh? Saya menjawabnya begini, ada banyak faktor. Faktor pertama, dia bisa saja diancam oleh sinode, karena sinodenya nggak ada nama Yahweh. Karena dianggap melanggar sinode nanti dipecat. Bisa saja kalau dipecat, fasilitasnya dari sinode ya keluar. Ya. Bisa saja yang kedua takut, nanti dianggap ya seperti penyesat begitu. Yang ketiga takut ditinggal lari jemaat. Jadi banyak faktor lah saudara-saudara. Tapi saya bersyukur, saya ingat pada waktu pelayanan saya ditutup oleh pendeta-pendeta. Saya dulu pelayanan berputar-putar hanya di Jawa Tengah. Tetapi ketika ditutup, Tuhan membuka. Pelayanan saya sampai ke Manado, sampai ke Tahuna, sampai ke Australia, sampai ke Swiss dan sebagainya. Sampai ke Eropa. Nah itu kenapa, saudara-saudara? Karena saya tahu bahwa kalau Tuhan yang membuka, tidak ada tangan manusia yang bisa menutupnya. Jadi yang terpenting, ayo beritakan kebenaran ini seluas-luasnya Bapak Ibu. Jangan takut. Daripada Tuhan memakai batu, saudara akan dianggap Anda tidak bertanggung jawab. Apalagi kalau sebagai gembala. Saya membaca di dalam kitab Malakhi, ya kitab Malakhi atau Maleakhi, pasal yang kedua, ayat 1 dan seterusnya cukup ngeri. Karena itu ada peringatan keras terhadap para gembala yang menggembalakan jemaat. Sekarang kita lihat yang keempat, saudara-saudara. Yang keempat, ancaman dan intimidasi terhadap orang yang memberitakan kebenaran itu adalah cara klasik yang dipakai untuk menutup berita penting dan berbahaya. Saudara tahu enggak? Apakah dengan memanggil nama Bapa Yahweh itu selesai? Belum, itu baru tingkat awal, saudara-saudara.
kitab suci harus dipulihkan kembali kepada porsi yang sebenarnya. Perayaan-perayaan hari rayanya meleset. Nama juru selamatnya juga meleset. Baptisannya juga meleset, ya, meterai atas namanya. Jadi nama besar Bapak Yahweh itu baru tingkat awal. Setelah itu saudara harus memanggil nama juru selamat juga yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Setelah itu baru masuk meterai kepemilikan, yaitu baptisan pembaharuan. Supaya kelak di kursi pengadilan Tuhan, tidak ada yang bisa menuntut kita, karena kita dimeterai atas nama Bapak Yahweh. Nah, saya akan ajak saudara untuk membaca 2 ayat ini, di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 26, dan kita bandingkan Yehezkiel pasal 3 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan terlebih dahulu Lukas 9 ayat 26. Sebab siapa saja yang merasa malu karena aku dan perkataanku tentang dia, anak manusia pun akan merasa malu ketika tiba dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa serta para malaikat kudusnya. Nah, itulah alasannya. Kenapa akhirnya Bapak Yahweh memakai YouTube untuk memberitakan namanya? Karena saya takut kalau saya tidak menyampaikan berita ini, Tuhan bisa marah sama saya. Tuhan katakan, kamu tidak mau, kamu menolak namaku, maka aku juga menolak engkau. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya katakan bahwa hal ini sangat penting sekali kita harus memahami. Karena ini menyangkut keselamatan umat manusia. Sekarang kita baca di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 3 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan demikian bunyinya. Namun engkau, bila mana engkau memperingatkan orang jahat itu, dan dia tidak berbalik dari kejahatannya, atau dari jalan hidupnya, dia, orang jahat itu, akan mati dalam kejahatannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan ketika orang benar berpaling dari kebenaran, dan melakukan ketidakadilan, dan aku meletakkan sebuah batu sandungan di hadapannya, dia akan mati. Bila mana engkau tidak memperingatkannya, dia akan mati dalam dosanya. Dan kebenaran yang telah dilakukannya tidak akan diingat lagi. Tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Namun engkau, bila mana engkau memperingatkan dia, orang benar itu, supaya orang benar itu jangan berbuat dosa, dan memang ia tidak berbuat dosa, dia akan tetap hidup karena dia telah diperingatkan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ini penting, saudara-saudara. Kenapa saya tadi selalu katakan, saya nggak peduli, yang penting saya memberitakan. Orang itu percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Urusannya dia dengan Tuhan. Yang penting saya memberitakan tujuannya satu. Saya ingin menyelamatkan diri saya sendiri. Karena kalau saya tahu kebenaran dan saya tidak menyampaikannya, berarti darah orang itu akan tertanggung atas hidup saya. Tetapi kalau saya memberitakan dan orang itu menolak, saya lepas dari tanggung jawab. Itulah alasannya kenapa dari tahun 2000 bahkan sampai saya mati, saya akan terus memberitakan nama besar, nama kudus Bapa Yahweh Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang renungan yang kelima. Dr. Ivan tadi berkata,
Jika saya tahu akhirnya bakal seperti ini, saya tidak peduli akan hukuman apapun. Saya akan terus menyuarakannya kepada siapapun. Nah, kata-kata Dr. Ivan ini saya ambil, saudara-saudara. Jika saya tahu upah besar menanti di Syamayim, aku akan tetap memberitakan nama besar Bapa Yahweh, apapun resikonya. Sekarang orang memberitakan nama Yahweh sudah ringan, saudara-saudara. Saya 20 tahun yang lalu tantangannya berat. Karena waktu itu belum ada satu gereja pun yang memberitakan. Baru saya yang menyampaikan, oh itu resikonya besar sekali, saudara-saudara. Kalau sekarang orang memberitakan, itu sudah banyak yang tahu. Ya, sudah 20 tahun yang lalu saya sampaikannya. Sekarang kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Yang keenam, Dr. Ivan itu terlambat. Akhirnya banyak kematian terjadi di mana-mana. Dan dia toh juga dilenyapkan juga. Saudara takut disalahkan? Gampang, pakai channel saya ini untuk memberitakan kebenaran nama Yahweh. Saudara takut diancam, kasih saja channel saya. Biarkan nanti Roh Kudus yang akan menerangkannya sendiri. Jangan sampai kita terlambat. Saya bersyukur kalau saat ini banyak sekali orang-orang yang mulai menyadari, oh iya ternyata baptisan saya salah. Karena saya dibaptis dulu bukan dalam nama Bapa Yahweh. Padahal Yeshua memberitahukan, baptislah mereka dalam nama Bapa. Ya jangan kita tiru-tiru dalam nama Bapa, Bapaknya siapa namanya? Saya sudah menerangkan tentang baptisan ini, saudara bisa lihat materi saya sebelumnya tentang baptisan ini, Bapak Ibu. Jadi, saudara bisa menyampaikan, men-sharekan, jangan sampai terlambat, Bapak Ibu. Ketika kita mati ternyata kita belum dimeterai. Waduh, ngeri saudara-saudara. Setan berusaha, orang sudah menerima nama Bapa saja, ada yang terang-terangan tidak mau dibaptis. Karena mereka berkata, nah dulu kan sudah, betul dulu sudah. Tapi dalam nama siapa? Ya kan dalam nama Bapa. Nah, Bapa kan banyak nama, ada Pak Rohadi, Pak Yanto, Pak Joko. Ya, banyak nama siapa yang dipakai untuk meterai. Itu malaikat-malaikat di Syamayim tahu, saudara-saudara. Jadi yang penting saya sudah menyampaikan, pilihan ada pada diri saudara masing-masing. Kemudian saudara-saudara kalau kita lihat bahwa kebenaran itu memang berusaha untuk selalu dihambat. Nah, contoh yang gampang. Ketika saya memberitakan nama Bapa Yahweh, dasarnya dari mana? Dasarnya ada di dalam kitab Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh pasal 16 ayat 8. Kemudian kitab Tehilim 105 ayat 1 atau kitab Mazmur dan kitab Yesaya pasal 12 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, Hodula Yahweh kir ubismu. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Itu kalimat perintah loh, panggillah namanya. Itu yang menyampaikan bukan manusia biasa. Yang menyampaikan itu para nabi yang mendapatkan ilham roh langsung dari Bapa Yahweh. Tapi Bapa Yahweh minta namanya dipanggil, yang terjadi apa? Manusia tidak memanggil, mengubah dari suruh memanggil nama diganti Hashem. Padahal perintah itu tidak ada pengecualian, saudara-saudara. Apakah Anda orang Yahudi, apakah Anda orang Indonesia, apakah Anda bangsa-bangsa lain, tidak ada pengecualian. Perintahnya panggil namanya. Karena nama itulah yang ditanggung
ditakuti oleh setan, saudara-saudara. Tetapi manusia mengganti dengan Hashem, diganti lagi dengan Adonai. Ini kan aneh, saudara-saudara. Diganti lagi dengan sesembahan asing. Dan ada yang ganti dengan kata Bapa saja. Maka saya katakan Bapa siapa? Yang lebih parah lagi disandingkan dengan nama sesembahan lain. Yahweh-nya diterima, nama lain juga diterima. Katanya enggak apa-apa, enggak bermasalah. Anda harus tahu ada spirit di situ, saudara-saudara. Dan saya ngomong seperti ini memang tegas kalau bicara soal nama. Karena saya tahu nama itu adalah basic yang paling penting, saudara-saudara. Jangan sampai kita salah alamat. Dan saya tahu bahwa roh agamawi itu sekarang sedang bekerja dengan hebat. Kenapa orang mengatakan, oh berzinah itu salah, oh mencuri itu salah, sombong itu salah, itu disebut dosa. Tetapi kenapa memanggil nama Bapa, menolak memanggil nama Bapa, kok tidak disebut salah? Lucu bukan, saudara-saudara? Aneh sekali. Banyak orang berkata berzinah itu dosa, betul. Mencuri itu dosa, betul. Ya. Kemudian apalagi? Sombong itu betul. Berbuat dosa. Tapi kenapa orang tidak memanggil nama Bapa? Enggak ada yang berani mengatakan dosa, tapi saya berani katakan, Anda mengerti namanya, tidak memanggil, Anda berdosa. Dasarnya kitab suci ini, saudara-saudara. Terserah Anda mau terima, mau marah, silahkan marah, enggak apa-apa. Nanti sekali waktu Anda akan tahu bahwa nama besar Tuhan Sang Pencipta adalah Yahweh Elohim. Kita lihat yang berikutnya Bapak Ibu. Kita harus tahu bahwa saat ini ada kekuatan yang luar biasa. Dunia ini sedang berada di penghujung di mana Yeshua HaMasyiah akan datang yang kedua kali. Saya khotbah pada pagi ini agak sedikit panjang ya saudara-saudara, tapi no problem. Saudara nggak ke kantor bukan? Saudara di rumah kan? Jadi nggak ada salahnya kita panjang sedikit ya. Masih ada 3 jendela lagi. Sekarang saudara lihat, saya tunjukkan bahwa kondisi keadaan dunia saat ini itu sedang dalam keadaan berbahaya. Skenario Rockefeller Foundation yang dicanangkan pada bulan Mei 2010, berarti 10 tahun yang lalu, sekarang sedang dalam penggenapan. Ingat, itu adalah agenda elit global. Sekarang saudara perhatikan, sampai sejauh manakah agenda ini sudah tergenapi. Yang pertama, ada wabah flu baru yang sangat mematikan. Sudah tergenapi atau belum Bapak Ibu? Sudah, ya. Kemudian ekonomi lumpuh, industri mati, rantai supply hancur. Sudah digenapi? Sudah. Banyak toko-toko yang tutup bukan sekarang? Bahkan banyak pegawai-pegawai yang di PHK. Hotel-hotel tidak banyak beroperasi karena banyak kamar-kamar yang harusnya di-booking orang batal semuanya, saudara-saudara. Nah, kelihatan bukan? 2 agenda sudah tergenapi. Toko dan kantor tutup, karyawan jadi pengangguran. Terjadi sekarang. Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Amerika Serikat kena dampak. China duluan lockdown dan sembuh. Dan itu dijadikan contoh agar semua ikut lockdown. Ini agendanya 10 tahun yang lalu loh. Dan sekarang betul-betul dalam penggenapan. Sekarang yang kelima. Penduduk dunia akan dipaksa untuk memakai masker. Cek temperatur di pintu masuk. Agenda ini pun sudah digenapi. Dan cek temperatur
temperatur itu sebetulnya sedang latihan untuk nanti scan microchip, saudara-saudara. Kalau saudara mau masuk, apakah ke bank, apakah ke toko, itu ada satpam atau pegawai toko yang bawa termometer. Lalu batuk orang itu cototi, saudara-saudara. Apa itu batuk? Dahi orang, saudara, dicototi. 36,2 Pak, silakan. Saya kalau ke toko begitu, saudara, cototi batuknya. Ya. Dan ini adalah latihan untuk nanti orang terbiasa di-scan. Bapak punya microchip? Punya. Tut, silakan masuk. Ketika di-scan, nggak ada, nggak muncul nih. Silahkan Bapak pasang microchip dulu Pak ya, nanti boleh masuk untuk belanja. Kalau enggak, mohon maaf Pak, peraturannya begitu. Sama bukan saudara-saudara? Ini kita sedang digiring perlahan-lahan sampai ke sana. Ya, jadi kita mesti berhati-hati. Kemudian yang keenam, meski wabahnya hilang, kontrol otoriter terus berjalan bahkan ditingkatkan. Nah ini sedang berlangsung ya, ini pasti juga akan tergenapi. Maka tadi saya katakan orang yang di scan kepalanya itu nanti nggak berhenti sampai di sini terus berlanjut. Saya pun akan memberlakukan setiap ibadah, saudara mesti cuci tangan dulu, mesti pakai hand sanitizer dulu. Kalau nanti ibadah kita sudah kumpul kembali, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketujuh, rakyat seperti tawanan di penjara. Lama-lama akhirnya dia pasrah. Sekarang kan rakyat mulai seperti ditawan, saudara-saudara. Ini juga dilema ya kalau saya pikir. Kemarin saya mendengar berita bahwa hari ini diberlakukan lockdown di mana-mana. Artinya gini, orang dari luar kota mau masuk nggak bisa. Orang dari Jakarta mau keluar ke kota lain nggak boleh. Mobilnya suruh belok, saudara-saudara. Suruh kembali. Jadi tidak bisa untuk masuk. Semua dibatasi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lama-lama nanti orang akan menyerah. Ya sudahlah. Daripada dipersulit, ya udahlah pasang microchip saja. Ini sekarang kan sedang berlangsung, saudara-saudara. Semua ditutup, akses-aksesnya ditutup. Jadi saya katakan bahwa agenda dari elit global sudah tinggal beberapa langkah lagi. Dan yang terakhir, yang ke-8. Nah, ini dia. Ya. Yang ke-8 adalah rakyat dunia akhirnya sukarela minta dipasang microchip, saudara. Ya habis, kalau enggak gimana? Kesulitan daripada saya sulit, ya sudah dipasang. Tapi saya menegaskan kepada Bapak Ibu, jangan pernah mau dipasang microchip. Anda hidupnya bisa dikontrol dari pusat. Ya, semua sudah masuk dalam era globalisasi. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa sekarang ini NASA ya mengembangkan senjata kimia baru yang disebut debu mikro yang dibiayai oleh CIA. Inilah konsep perang masa depan, saudara-saudara. Sudah tidak lagi perang main tembak-tembakan itu ketinggalan zaman, saudara-saudara. Sekarang mereka akan memberlakukan perang senjata kimia. Nah, sekarang NASA sedang mengembangkan senjata yang disebut dengan debu mikro, yaitu apa? Senjata kimia yang ditebarkan dari pesawat, saudara-saudara. Jadi nanti itu sebetulnya pernah ya dilakukan di Perang Dunia Pertama. Ada jutaan orang yang mati. Kenapa? Karena mereka diracun dari pesawat, ya,
ditebarkan racun dari atas, ya orang berperang menghirup udara, ya akhirnya mati, saudara-saudara. Ya, itu adalah rencana perang masa depan. Sekarang yang terakhir, saudara-saudara. Lihat, inilah buktinya. Kalau saudara membaca di situ, ya, itu ada tulisan-tulisan yang berwarna kuning. Ya, tulisan-tulisan itu saudara perhatikan. Micro dust weaponry, yang artinya senjata debu mikro. Nah, itu disebut aerosol. Jadi konsepnya itu sederhana. Konsepnya adalah kalau nyamuk itu gigit, ya digeplakkan angel, saudara, semprot saja pakai aerosol, mati pasti nyamuknya. Ya, nah begitu juga manusia. Kalau manusia diomongi sudah tidak nurut, semprot saja dari atas. Ya, disemprot aerosol, yaitu debu mikro, saudara-saudara. Dan di sana dikatakan, and inhaled into the lungs. Artinya, dihisap masuk paru-paru. Ini cukup menakutkan, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, pengharapan kita adalah kepada Bapa Yahweh. Saya katakan, semengerikan apapun dunia ini, saudara tidak usah takut. Kenapa? Jaminan keselamatannya itu sudah ada melalui nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dan saya yakin ketika terjadi peristiwa anti HaMashiach berkuasa, Roh Kudus pasti sudah terangkat, dan terangkatnya Roh Kudus membawa kita serta menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Di sana dikatakan, a holy new class of weaponry which is legal. Artinya senjata kelas mutakhir yang mutlak legal. Ini senjata pembunuh massal, saudara-saudara. Dan dianggap legal. Oleh karena itu, kondisi keadaan sudah seperti ini. Jangan takut. Beritakan kebenaran nama Bapa Yahweh. Kalau sekali waktu engkau mati, engkau tidak membawa serta suamimu. Engkau mati tidak membawa serta istrimu. Engkau mati tidak membawa serta orang yang mengancam engkau. Tidak. Masing-masing akan berurusan pribadi lepas pribadi dengan Bapa Yahweh. Oleh karena itu, beritakan kebenaran ini. Saudara boleh pakai channel kita di sini untuk memberitakan kebenaran. Enggak usah banyak ngomong, beritakan saja, ini ada channel bagus, beritakan. Biar mereka yang dengar sendiri. Kalau mereka tidak mau, ya sudah, itu tanggung jawab mereka. Tapi saudara sudah dianggap untuk memberitakan nama besar Bapa Yahweh. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saya tegaskan sekali lagi, biarlah di hari Sabat ini, iman kita akan menjadi semakin teguh, karena di dalam Bapa Yahweh ada jaminan keselamatan. Jangan sampai terlambat, karena dua dokter tadi sebagai bahan renungan kita, toh akhirnya lenyap dari atas muka bumi ini. Tetapi sayang sekali, mereka belum sempat memberitakan terang-terangan karena diancam. Tapi hari ini saya beritahukan, jangan takut, maju terus. Bapa Yahweh menyertai saudara sekalian. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada pagi hari ini, di hari Sabat yang indah, kami bisa bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu. Kami tidak ingin terlambat dalam memberitakan kebenaran. Waktunya sudah sedemikian singkat. Biarlah apa yang kami sampaikan bisa membawa banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Ada pengumuman Bapak Ibu, kita akan dengar pengumuman sejenak ya.
Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Salam sehat bagi kita semua. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. KPI Aleph Tau Magelang mengadakan program berbagi kasih. Kami mengajak Anda berbagi kasih untuk mereka yang membutuhkan. Donasi Anda dapat disalurkan dalam bentuk sembako, uang tunai, masker, baju APD untuk tim medis, dapat berupa hazmat suit, gaun bedah, masker bedah, face shield, kacamata Google, atau sarung tangan. Donasi dalam bentuk barang dapat Anda kirimkan ke KPI Aleph Tau, Jalan Singosari 20/34 Magelang 56124. Untuk donasi berupa uang tunai dapat Anda transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 344 0065 561 atas nama Lukas Sutrisno dengan menambahkan angka unik pada 3 digit terakhir donasi Anda untuk memudahkan verifikasi. Sebagai contoh, 100.000 122 rupiah. Dan donasi Anda dalam bentuk uang, kami harapkan Anda bisa mengirimkan bukti transfer ke nomor WA 081 80 620 6320. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara, selalu sehat dan semangat, Bapak Yahweh memberkati. Ya, sekarang kita akan akhiri kebaktian sahabat kita di pagi hari ini, Bapak Ibu. Dan kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama telah beribadah, memuliakan dan meninggikan Engkau. Bahkan kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan kami akan memiliki keberanian dalam memberitakan kebenaran yang telah Engkau tetapkan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bagi jemaat-Mu yang nebeng di rumah tetangga atau dimanapun. Begitu juga dengan kami semua Tuhan. Ada yang akan ngepel, ada yang akan melakukan tugas sehari-hari seperti biasa. Tuhan akan tolong supaya mereka semua bisa melakukannya dengan hati yang terpaut selalu kepadamu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dan saya terus meminta pembelaanmu agar umat-umatmu, jemaatmu di Kehilat Aleph Tau, dan bahkan para subscriber dimanapun mereka berada, saya doakan Tuhan jaga lindungi mereka, berkati mereka ya Bapa. Engkau bentengi mereka supaya mereka tetap sehat, tetap aman, damai sejahtera melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka sekar ala peka wa esterat soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
May His